Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat sore. Saya Dr. Ririn Pratiwinungsi yang akan membawakan acara hari ini. Yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Biak Supyori, Dr. Iwan Tansil, spesialis audiologi. Yang kami hormati Dr. Judith Dimara, yang kami hormati Dr. Stephanie Moro, spesialis patologi klinik, yang kami hormati Dr. Lia Yarangga, yang kami hormati seluruh peserta webinar online pada hari ini. Izinkan saya membaca peraturan atau tata tertib yang akan saya bacakan sebelum memulai webinar kali ini. Zoom sudah dibuka 30 menit sebelum webinar. Yang kedua, peserta diharapkan menghidupkan kamera jika memungkinkan.
Yang ketiga, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Dan yang keempat, peserta webinar wajib mematikan mikrofon saat webinar berlangsung untuk membantu kondusifnya webinar secara berlangsung saat berlangsung. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas dan rahmat berkat dan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam webinar hari ini dengan topik donor darah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan dulu rundown atau susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan dari Ketua IDI, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia Hari Bakti Dokter Indonesia. Yang keempat, penerapan materi oleh narasumber. Yang kelima, tanya jawab oleh peserta dan narasumber. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, doa dan penutup. Baik, perlu diketahui bahwa webinar pada hari ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-116. Jadi ada beberapa rangkaian acara untuk memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ini. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama sudah berlangsung tanggal 10 Juni itu ada IDI Goes to School di Supiori, di SMP dan SMA Mansoben. Kemudian yang kedua yaitu webinar pada hari ini tanggal 14 Juni. Yang ketiga yang akan datang yaitu donor darah 21 Juni di Hotel Sapuri Supiori. Dan yang terakhir acara puncak yaitu bakti sosial dan penyuluhan di Syurdori Supiori Timur. Dan pada setiap tanggal 20 Mei ini, seluruh masyarakat selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, kami para dokter Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia ini juga turut memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia untuk mengenang para dokter yang telah membangkitkan semangat perjuangan di tanggal 20 Mei. Nah, baik. Untuk selanjutnya akan pembacaan doa oleh Dr. Lydia. Untuk Dr. Lydia, kami silahkan. Baik, terima kasih Dr. Ririn. Sebelumnya, untuk memulai acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Kristen. Bapak dan Ibu yang berbeda keyakinan mungkin bisa dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat hadir dalam kegiatan webinar ini. Berikanlah kelancaran dari awal hingga akhir acara webinar ini, kiranya dengan webinar ini menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas segala hikmat-Mu dan semoga webinar ini menjadi ladang berkah bagi kami semua. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dr. Lydia. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua IDI Biak Supiori yang diwakilkan oleh Ketua Panitia Hari Bakti Dokter Indonesia oleh Dr. Judith Dimara. Kepada Dr. Judith, kami silahkan. Baik, terima kasih Dr. Ririn. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, para dokter-dokter spesialis, dokter umum, teman-teman nakes yang lain, perawat, bidan, analis, farmasi, dan teman-teman yang lain, serta seluruh peserta webinar hari ini yang bukan dari kalangan dokter atau dari kalangan kesehatan. Selamat datang, selamat bergabung di webinar sore ini. Kami dari IDI dan Panitia HBDI ke-116 mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi seluruh peserta webinar yang menyempatkan diri untuk mengikuti webinar hari ini. Webinar hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi donor darah. Sebagian kecil tadi mungkin sudah disampaikan sama MC, siapa saja pendonor, persiapan pendonor apa saja, manfaat donor darah seperti apa. Mungkin seperti itu. Diharapkan semoga kita mengikuti webinar ini semakin paham tentang donor darah, semakin banyak yang mau mendonorkan darahnya. Terus tidak takut-takut lagi atau masih tawar-tawar lagi. Jadi webinar hari ini kita membahas tentang serba-serbi donor darah. Dan hari ini juga ternyata bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia
yang diperingati setiap tanggal 14 Juni dan hari ini bertepatan 14 Juni 2024. Untuk mempersingkat waktu, semoga materi webinar hari ini yang dibagikan oleh dokter yang expert di bidangnya ini dapat menambah wawasan peserta webinar sekalian. Dan tagline untuk webinar hari ini, 1 tetes darah untuk kehidupan. Jadi ayo mari kita sama-sama donor darah. Terima kasih, selamat sore, salam sehat, selamat mengikuti webinar. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Ririn. Terima kasih Dr. Judith atas sambutan yang diberikan. Semoga sambutan yang diberikan tadi benar-benar dilaksanakan oleh para peserta dan bisa membawa manfaat buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber yang akan saya berikan ke moderator terlebih dahulu. Sebelumnya kita bacakan dulu CV moderator. Untuk moderator hari ini yaitu Dr. Lia Yarangga. Beliau lahir di Biak tanggal 6 September 1985. Kemudian alamatnya di Jalan Borneo Samova di RT 002 Distrik Samova. Riwayat pendidikannya tahun 1997 di SDYP PK Santo Yosep 1 Biak, tahun 2000 di SMP Negeri 1 Biak, tahun 2003 SMA Negeri 1 Biak, tahun 2004 sampai 2008 menamatkan S1 Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran di UNCEN atau Universitas Cendrawasih pada tahun 2008 sampai 2012, kepanitraan klinik kedokteran di FK Uncen. Untuk riwayat pekerjaan, bekerja sebagai dokter umum di RSUD Biak pada tahun 2012 sampai 2014, 2015 sampai 2016 sebagai dokter umum di Puskesmas Sowek Distrik Kepulauan Aruri, tahun 2016 sampai 2018 sebagai dokter umum di Puskesmas Yenggarbun Distrik Priori Utara, dan tahun 2018 sampai sekarang dokter umum di Puskesmas Marau, Distrik Waridek, Biak Timur. Baik, kepada Dr. Lia, saya kembali berikan waktunya, Dok. Disilahkan. Baik, selamat sore buat kita semua. Salam sehat dan pastinya kita tetap semangat. Terima kasih buat Dr. Ririn yang sudah mengawali atau membuka acara kita di hari ini dan juga sudah memperkenalkan saya sebagai moderator sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dalam kegiatan webinar donor darah yang diselenggarakan oleh ID Cabang Biak Supiori dan tentunya bekerja sama dengan PMI Cabang Biak Supiori dalam rangka Hari Bakti ID yang ke-116. Seperti yang kita tahu bahwa terkadang mendonorkan darah itu masih terkesan menakutkan, sehingga belum banyak yang mau ikut atau mengambil bagian di dalamnya. Padahal memberi darah sama dengan memberi kehidupan bagi yang membutuhkan. Jadi biar kita tahu bagaimana dan apa sebenarnya manfaat buat kita mendonorkan darah, serta siapa saja sih yang boleh menjadi pendonor. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh pakarnya langsung, yaitu Dr. Stefani. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Nama lengkap Dr. Stefani Boro, spesialis patologi klinik. Tempat tanggal lahir di Palopo 25 Agustus 1986. Alamat tempat tinggal di Kompleks RSUD Supiori, Jalan Koridor Raya nomor 1 Supiori. Riwayat pendidikan di tahun 1998 di SD Sin Carolus Bengkulu, 2001 di SMP Negeri 1 Bengkulu, 2004 di SMA Kristen Barana, 2005 sampai 2008 menamatkan S1 Pendidikan Dokter di Universitas Hasanuddin Makassar, 2008 sampai 2010 kepanitraan klinik dokter umum di Universitas Hasanuddin Makassar, lalu 2019 sampai 2023 melakukan pendidikan dokter patologi klinik di Universitas Hasanuddin Makassar juga. Berikut adalah riwayat pekerjaannya. Di tahun 2011 sampai 2012 merupakan dokter umum PTT di Puskesmas Longbawan, Krayan, Kalimantan Utara.
Lalu tahun 2012 sampai 2013 menjadi dokter umum di Klinik Mandiri Timika Papua. Lalu 2013 sampai 2014 dokter umum di Puskesmas Sarmi Papua. 2014 sampai 2019 dokter di RSUD Supiori Papua, dan dari 2023 sampai sekarang melakukan tugas sebagai dokter spesialis patologi klinik di RSUD Supiori Papua. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung menyerahkan kepada Dr. Stefani untuk membawakan materi terkait donor darah. Kepada dokter, dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Lia. Selamat sore untuk semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan donor darah. Apa sih donor darah itu? Donor darah itu adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah. Transfusi darah ini sendiri merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat, pendonor tadi, ke orang yang sakit. Ada 4 jenis pendonor. Yang pertama itu donor sukarela. Donor sukarela ini orang yang dengan sukarela menyumbangkan darahnya tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga. Biasanya ini donor sukarela ini donor yang rutin dilakukan oleh pendonor. Kemudian donor pengganti biasanya donor keluarga. Jadi pendonor ini akan memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Donor bayaran ini dia memberikan darahnya jika dengan menerima imbalan. Dan ada juga namanya donor plasma khusus. Ini biasanya pendonor plasma paresis. Sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu dulu sebenarnya darah itu, komponen darah itu apa saja. Jadi secara garis besar dia dibagi menjadi 2, ada plasma yang cair, itu plasma, dan ada yang padatnya. Nah, plasma ini, plasmanya ini 90% ini terdiri dari cairan dan 10%-nya ini terdiri dari protein, ada albumin, globulin, dan ada juga fibrinogen. Nah, sel padatnya ini, itu ada sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Untuk golongan darah sendiri, dari dulu sampai sekarang masih sama, yaitu ada 4 tipe, golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Serta ada resus positif dan negatif. Untuk orang Indonesia sendiri, rata-rata itu resus positif. 90% orang Indonesia resusnya resus D positif. Jenis donor darah. Jadi ada 4 jenis donor darah secara garis besar. Itu ada darah utuh. Yang biasa kita lakukan itu diambil darah utuhnya. Kemudian jika yang hanya dibutuhkan hanya sel darah merahnya, maka akan diolah menjadi sel darah merah atau PRC. Nah, jika hanya dibutuhkan trombosit pada kasus-kasus seperti demam berdarah yang trombositnya turun, kita juga akan mengolahnya menjadi trombosit saja. Jadi yang diterima oleh pasien nanti hanya bentuk trombosit saja. Kemudian ada plasma. Plasma ini ada plasma segar, ada juga yang dibekukan. Nah, siapa saja sih yang bisa mendonor? Saya, kamu, dan kita semua yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama itu usia minimal 17 tahun dan sampai umur 60 tahun jika dia pertama kali mendonorkan. Namun jika dia sudah donor rutin itu bisa sampai 65 tahun dengan pertimbangan medis. Kemudian dari berat badan itu minimal 45 kg. Jika 45 kg itu sampai 55 itu kita akan mengambil darahnya 350 ml. Jika lebih dari 55 kilo kita mengambil 450 cc. Dan ini juga biasa pada donor aferesis. Minimal berat badannya 55. Untuk tekanan darah itu sistoliknya itu 90 sampai 160, diastolik 60 sampai 100 dan perbedaannya itu nggak boleh lebih dari 20. Maksudnya jika tekanan darahnya pada saat melakukan donor itu 100/80 itu tetap tidak bisa karena perbedaan sistolnya yang bagian atas dengan yang bawahnya itu 20, harus lebih dari 20. Untuk denyut nadi itu 50 sampai 100 kali per menit dan harus teratur. Untuk suhu tubuh itu 36,5 sampai 37,5. Kemudian untuk hemoglobinnya
itu HB-nya harus 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Jarak donor terakhir minimal 2 bulan untuk donor darah lengkap. Kemudian kondisi pas pendonor pada saat itu tidak boleh pucat, kuning, kebiruan, sesak, mental tidak stabil, dan dalam pengaruh alkohol dan penggunaan obat itu tidak diizinkan untuk melakukan donor. Kemudian tidak mempunyai riwayat penyakit kanker, keganasan, diabetes, ketergantungan obat-obatan, jantung dan pembuluh darah, infeksi kronik, alergi, autoimun, gangguan perdarahan, penyakit hati, dan polisitimia vera. Kemudian yang terakhir itu tidak dalam kondisi haid, hamil, atau menyusui bagi perempuan, dan tidak dalam penyalahgunaan nafsa atau perilaku seks bebas. Nah, bagaimana sih proses darah itu bisa dari pendonor sampai ke pasien? Jadi prosesnya agak panjang untuk bisa sampai ke pasien. Yang pertama itu jika kita akan mencari donor dulu. Kemudian kita seleksi. Jika dia sudah memenuhi syarat seperti yang tadi, nanti juga dia akan mengisi formulir kuesionernya. Jika lolos, maka akan dilakukan pengambilan darah. Dari pengambilan darah ini, nanti kita akan memeriksakan di laboratorium itu kita periksa golongan darah donornya, kemudian kita periksa uji saring infeksi menular lewat transfusi darah, kemudian uji saring antibodi donor jika dibutuhkan. Jika semuanya negatif ataupun bagus, kita baru mengolah komponen darah. Komponen darah tadi seperti yang tadi saya katakan ada PRC, bisa sel darah merah yang saya, trombosit ataupun plasma. Kemudian setelah itu kita akan menyimpan darah tersebut di UTD ataupun di bank darah. Jika dibutuhkan, maka darah yang disimpan tadi itu akan kita distribusikan dari UTD ke pasien yang membutuhkan. Nah, sebelum sampai ke pasiennya, kita akan melakukan lagi pemeriksaan. Kita uji lagi golongan darah pasien dengan yang kantong darah yang akan diserahkan itu. Di situ kita akan uji, kemudian ada uji silang serasi, uji saring antibodi pasien. Nah, jika semua hasilnya negatif, maka darah baru boleh diberikan kepada pasien. Setelah darah diberikan ke pasien, kita juga harus monitoring 15 menit pertama sangat penting untuk melihat adanya reaksi transfusi cepat. Kemudian jika apapun hasilnya, misalnya ada reaksi transfusi ataupun tidak, kita harus tetap mencatat sebagai evaluasi. Mengapa kita harus melakukan donor? Selain untuk menyelamatkan nyawa orang, mendonorkan darah juga mempunyai banyak manfaat bagi pendonornya. Yang pertama itu mengurangi jumlah kolesterol jahat. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan rutin mendonorkan darah, maka akan mengurangi kolesterol jahat, yaitu LDL dan trigliserida. Kemudian meningkatkan produksi sel darah merah. Jadi nanti darah tubuh kita secara otomatis akan memproduksi kembali untuk mengganti sel darah merah atau yang hilang pada saat transfusi, akan merangsang sumsum tulang kita untuk menghasilkan sel darah merah baru yang tentunya yang lebih baru dan sehat. Kemudian membantu deteksi penyakit tertentu sejak dini. Seperti tadi kita lihat bahwa alurnya itu setelah diambil pengambilan darah, maka akan dilakukan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, dari situ mungkin kita sebenarnya kita ada sakit, tapi kita nggak tahu karena tidak bergejala. Dari sini kita bisa mengetahui penyakit kita dan tentunya lebih cepat ditangani lebih baik. Kemudian dia bisa menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi risiko penyakit jantung. Selain tadi karena jumlah kolesterol jahatnya turun, untuk risiko penyakit jantung pun pasti akan turun secara otomatis. Kemudian menurunkan kemungkinan kanker. Ada kanker darah. Kanker darah itu ada beberapa dalam situasi tertentu. Karena zat besi dalam darah itu tinggi, bisa menyebabkan faktor risiko salah satu untuk kanker darah. Nah, dengan mendonorkan darah itu secara otomatis kan zat besinya keluar, maka itu juga dapat mengurangi risiko kemungkinan mengenai kanker. Dan yang paling penting tentunya akan memberi kepuasan batin karena kita telah menyelamatkan seseorang. Kapan orang butuh transfusi darah? Yang pertama itu jika kehilangan darah yang banyak dalam waktu yang cepat. Misalnya 20-30% dari total volume darah. Volume darah manusia dewasa rata-rata 4-5 liter. Jadi jika
dia ada luka atau trauma terbuka, kira-kira ini sudah 1 liter nih darahnya, itu segera dibutuhkan transfusi darah. Kemudian anemia berat, HB kurang dari 7, ataupun dari klinisi atau dari dokternya sendiri mempunyai pertimbangan sendiri biasanya, kapan pasiennya butuh transfusi. Kemudian syok, biasanya syok hemoragik. Jika cairan infus biasa tidak mampu mengatasi, maka dibutuhkan transfusi darah. Nah, di mana kita bisa lakukan donor? Yang pertama di UTDRS, itu unit transfusi darah rumah sakit. Kemudian di PMI, Palang Merah Indonesia, dan di kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini bisa banyak hal ya, bisa baksos, dan juga ini kita juga dari HBDI ini akan melakukan kegiatan baksos tersebut, salah satunya donor darah. Nanti di situ juga para peserta webinar ataupun keluarganya yang bisa menyumbangkan darahnya, yang memenuhi syarat tadi, bisa melakukan donor. Terima kasih. Baik, terima kasih buat materi yang sangat bagus dan kan pastinya menambah pengetahuan kita di sore hari ini. Pasti sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peserta. Jadi kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, ini mungkin sifatnya lebih ke tidak terlalu formal, silakan kita sharing sedikit. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung atau bisa melalui kolom chat di Zoom. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa silakan langsung. Ini boleh umum, boleh nakes juga bertanya ya. Mungkin ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan. Selamat sore. Oke, ada pertanyaan. Silakan. Selamat sore, Dok. Oke, Dokter Suli. Iya, Dok. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada pasien yang ada pendonor yang pernah datang ke Rumah Sakit Supiori dan pada saat di screening ternyata akhirnya ketahuan kalau kalau pendonor tersebut tidak memenuhi syarat. Ada yang akhirnya ketahuan bahwa pendonornya mengidap penyakit, contohnya seperti sifilis. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena ini mungkin karena webinar ini terbuka untuk umum, pertanyaan-pertanyaan ini sering menjadi momok bagi masyarakat. Apakah penyakit yang tadinya mereka sendiri mungkin tidak tahu, tapi ketahuan pada saat screening, yang akhirnya mungkin membuat mereka bercerita ke teman-temannya, ke orang-orang atau ke keluarganya,
Jadi membuat orang-orang awam atau masyarakat akhirnya mungkin menjadi takut untuk datang donor darah ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah apakah kerahasiaan tentang sakitnya mereka itu seperti rahasia pasien pada umumnya yang datang ke rumah sakit yang ada di dalam catatan rekam medis begitu atau bagaimana? Karena ini membuat ada beberapa masyarakat yang akhirnya takut datang ke rumah sakit untuk donor. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung aja dijawab oleh Dr. Stefani. Baik dok, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tetap sama ya dok, dengan kalau untuk status kerahasiaan pasien semuanya sama statusnya, tetap pasti akan dirahasiakan. Jadi sebelum mendonorkan darah itu sebenarnya kita akan melakukan inform consent dulu. Nah di inform consent itu akan ditandatangani oleh pendonornya dan dengan petugas kesehatan. Di situ juga nanti akan tertera bahwa kerahasiaan dijaga dan memang beberapa banyak juga yang saya dapat yang positif, yang mereka sebenarnya nggak tahu. Jadi nanti prosedurnya tetap kita akan memberikan tetap di dalam amplop dok itu rapat kita berikan ke pasiennya, ke pendonornya, kita telepon biasanya untuk datang ke rumah sakit, ke UTDRS biasanya. Nah kita akan konseling pasiennya mau kita infokan bahwa darah yang kemarin itu tidak bisa disalurkan karena ternyata ada positif ini, misalnya sifilis. Nah, apakah Bapak tersebut pendonornya tahu atau tidak? Kita juga di situ bisa menanyakan langsung. Jadi kita juga memberikan juga kesempatan kepada ke pendonornya mau diterapi. Jika mereka mau terapi, kita akan berikan rujukan dok ke dokternya, misalnya ke penyakit dalam ataupun penyakit kulit. Jadi untuk kerahasiaannya pasti akan tetap dijaga dok. Bahkan ke orang tuanya pun jika tanpa seizin dari pendonornya pun kita tidak akan beri info dok. Begitu dokter, terima kasih dok. Ya. Jadi gitu ya Dokter Suli. Mungkin tetap prosedurnya sama seperti pasien biasanya. Mungkin nanti akan tetap langsung ke pasien ke pendonornya. Dan kalau misalnya tidak disetujui, tapi kadang-kadang juga itu pendonornya, maksudnya pasien itu dia langsung cerita secara spontan sendiri mungkin ya ke keluarganya. Itu yang tidak bisa kita tahan. Bagaimana Dokter Suli, masih ada yang mau ditanyakan? Baik dok, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta lain, yang peserta umum mungkin. Ini sebenarnya banyak pertanyaan ini, yang umum-umum. Izin moderator, ingin bertanya atas nama Irwan. Kalau kita lihat dari pemaparannya ini bagus sekali sebenarnya, karena yang saya mau tanyakan tentang donor darah berhubungan dengan penurunan berat badan. Nah ini bagus ini. Mungkin bisa dijelaskan dok, kalau sampai donor darah bisa menurunkan berat badan, saya pikir bagus juga ya cara diet dengan cara rutin donor darah bisa menurunkan berat badan. Mungkin itu saja dulu dok. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Irwan. Izin, ya itu tadi ada disampaikan manfaatnya, salah satunya adalah dengan mendonorkan darah kita bisa menurunkan berat badan. Nah sebenarnya juga ada yang rancu di masyarakat nih Dokter Stefani. Kadang-kadang mereka bilang justru malah kalau mendonorkan darah nanti bisa naik berat badan. Jadi gimana ya dok? Apakah ini menurunkan atau menaikkan berat badan dok? Mungkin bisa dijawab dok.
Terima kasih. Jadi ada penelitian juga yang mengatakan bahwa dengan menyumbangkan darah 450 cc itu bisa membakar kalori sekitar 600 kilokalori, Dok. Jadi sama dengan berolahraga 30 menit. Namun ini bukan sebagai salah satu cara untuk diet, tetap kita harus mengaturnya dengan olahraga yang teratur dengan makanan sehat. Namun sering di masyarakat itu memang mengatakan bahwa kok habis donor malah gemuk, jadi tambah berat badannya naik. Nah, itu biasanya mereka yang salah persepsi ya. Jadi kadang mereka menganggap setelah diambil darahnya banyak, saya harus makan banyak untuk mengimbangi sehingga nanti untuk mengganti darah yang keluar. Padahal sebenarnya secara otomatis pada saat kita mendonorkan darah, sumsum tulang kita sendiri yang akan mengganti dengan darah yang baru. Namun dari persepsi orang-orang yang biasanya salah sebenarnya. Jadi mereka makannya banyak dan tidak tentu, maksudnya yang bukan menambah untuk HB. Jadi mereka makan semuanya dengan tanpa yang banyak untuk berpikir bahwa itu yang jangan sampai mereka nanti kekurangan darah. Nah, kalau untuk menurunkan berat badan, Dok, jika rutin dilakukan ditambah dengan olahraga yang teratur dengan makanan yang sehat tentunya bisa menurunkan berat badan. Begitu, Dokter. Oke. Berarti ini cenderung memang untuk menurunkan berat badan ya, Dok ya. Karena dia sama dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama 30 menit, menurunkan kurang lebih 660 kilokalori. Luar biasa. Nah, sedangkan kalau menaikkan itu berarti suges dari pendonor sendiri begitu. Benar, Dokter. Ya. Mungkin begitu, Pak Irwan. Iya, baik dok. Terima kasih banyak. Mungkin kalau berarti setelah kita di donor darah itu berarti nggak usah mengatur makanan pengganti dok ya, intinya yang minum. Kan biasanya itu kita dikasih susu lah, apalah dan semuanya. Atau cukup minum air putih sudah cukup. Setelah itu beraktivitas kembali. Bagaimana dok? Tetap Dok. Jadi biasanya kita minum langsung secara perlahan ya, maksudnya 4 gelas. Boleh air putih saja Dok, tapi kalau mau dengan susu juga lebih bagus lagi. Dan biasanya kalau habis donor yang dilakukan itu kita duduk dulu sebenarnya 15 menit. Jadi petugasnya itu masih bisa sambil melihat pendonornya. Kemudian dia sambil minum, pasti pendonornya minum, kemudian diberikan ya takutnya Dok, biasa kita kasih ya snack-snack seperti itu untuk pendonor sebagai ucapan terima kasih sebenarnya. Namun untuk penggantinya bisa dengan minum air putih saja Dok atau susu. Nanti otomatis makan seperti biasa saja Dok. Dan yang penting jangan angkat berat dulu selama kurang lebih 5-10 jam Dok. Olahraga berat juga tidak setelah mendonorkan. Begitu Dokter. Iya, baik dok. Oh iya dok, kan salah satu slide-nya juga 2 bulan dok ya, minimal 2 bulan. Kalau seumpama dalam keadaan tertentu, bulan berikutnya, karena apa boleh buat kita harus mendonor, apakah masih diperbolehkan atau bagaimana dok ya? Kalau untuk darah utuh dokter, jadi yang whole blood itu kita memang minimal 2 bulan dok. Kalau untuk trombosit saja ataupun plasma saja masih bisa dok. Bisa ada yang per minggu boleh, ada yang per 2 minggu boleh. Tapi kalau untuk darah utuh tetap minimal 2 bulan dok. Seperti itu dok. Oh ya, baik baik dok. Berarti kalau kecuali ada permintaan khusus trombosit atau apa, enggak apa-apa ya dok. Kalau berarti bulan berikutnya khusus untuk trombosit atau bagaimana dok? Atau memang harus sesuai 2 bulan? Itu 2 bulan itu berarti dihitung 60 hari dok ya? Baru bisa mendonor kembali. Iya dok, untuk darah utuh dok, jadi untuk semuanya yang diambil whole blood-nya, kalau whole blood yang diambil itu minimal 2 bulan. Namun jika hanya sekarang yang aferesis dok, kalau misalnya kita hanya mau trombositnya saja ataupun kita mau plasmanya saja, itu bisa per minggu ataupun per 2 minggu, maksimal 33 kali per tahun dok. Untuk
plasma saja atau trombosit saja. Hmm. Oh. Tapi kalau untuk darah yang utuh dok semuanya, darah, plasma dengan sel darah merahnya itu minimal 2 bulan. Hmm. Iya, Dok. Berarti trombosit, maksudnya trombosit saja yang diambil itu bagaimana, Dok? Berarti yang kita donorkan, maksudnya bagaimana untuk memisahkannya itu bagaimana, Dok? Kami belum terlalu Ini memahami. dokter Kak, jadi sebenarnya ada alatnya dok. Kalau memang yang plasma Hmm. itu, jadi dia sistemnya itu dok, jadi ada alatnya. Jadi nanti yang mau diambil saja. Misalnya ini juga biasa sudah dipakai untuk terapi-terapi orang yang leukositnya tinggi pada pasien-pasien leukemia dok. Jadi hanya mau dikeluarkan saja leukositnya, dibuang leukositnya saja. Nanti yang lainnya itu kembali ke tubuhnya. Itu ada alatnya dokter. Jadi bisa diinikan. Tapi kalau untuk trombosit saja, kalau sekarang di sini ini kayak di Supiori itu biasanya kita tetap ambil darah utuh dok untuk memisahkan trombosit. Tapi belum ada juga sih dok trombosit kalau di Supiori trombosit saja karena belum ada tempat penyimpanan dan untuk pemisahannya dok. Ada cara pemisahannya sendiri dokter untuk menjadikan dia jadi trombosit. Hmm. Baik-baik, Dok. Karena memang kalau kita lihat, ya banyak sih sebenarnya, bukan banyak. Saya nggak tahu pastinya, biasanya kan memang ada beberapa kasus banyak leukemia dan sebagainya. Saya kira penting ini juga ya, bahwa berarti memang ada teknologi khusus, alat khusus yang khusus mengambil bagian trombositnya, bagian apanya. Dok. Banyak terima kasih, Dok, atas informasinya. Baik dokter. Iya. Jadi ini sangat menarik ya. Ternyata tadi di slide itu dikatakan bahwa dalam 2 bulan baru kita bisa melakukan donor kembali. Tetapi pada khusus untuk kayak untuk plateletnya sendiri atau itu bisa dilakukan dalam minggu atau kurang dari 2 bulan ya dok ya. Tapi mungkin ya untuk bagian ini belum ada sih di Supiori. Di Biak juga mungkin belum ada. Mungkin ada pertanyaan lain lagi yang lebih menarik, yang lebih umum. Dok, masih bisa bertanya Kak dok? Oh, bisa sekali Dokter Suli, silakan. Kalau 2 kali bertanya dapat apa dok? Ada voucher belanja kah? Apakah begitu? Ada? Foto voucher donor darah tanggal 21 kan dok? Oh iya. Ini dok, Oh, iya. izin. Dulu itu Dapat kan, voucher dari Anugrah. oh Tuhan tolong segala dosa. Saya kenal suara. Hormat Pak Dir, izin. Ini mau bertanya tentang, kalau dulu kan diketahui bahwa golongan darah O itu bisa didonorkan ke semua golongan darah. Kemudian golongan darah AB itu bisa menerima semua golongan darah. Nah, kira-kira dok, itu masih berlaku sampai sekarang kah tidak dok? Atau sudah ada perubahan? Bagaimana dok? Mohon informasinya. Terima kasih. Iya, benar sekali dok. Ini salah satu pertanyaan yang kayaknya ditanyakan di seluruh masyarakat awam. Mungkin bisa dijelaskan di sini Dokter Stefani. Silakan. Nah, jadi dokter, terima kasih. Jadi untuk golongan darah O itu pada keadaan darurat. Jadi saat pasien sangat membutuhkan darah dan memang dibutuhkan banyak, itu masih bisa digunakan golongan darah O apabila tidak ada golongan darah yang sama dengan pasiennya, ataupun ada tapi pada saat uji silang serasi ini dia tidak cocok. Dia justru lebih cocok ke golongan darah O, itu kita bisa berikan dalam keadaan darurat golongan darah O-nya dokter. Jadi tapi tetap walaupun golongan darah O, dia tetap akan melewati uji silang serasi ini dokter. Jadi tetap meminimalkan risiko terjadi reaksi transfusi. Begitu dok. Jadi pada keadaan darurat dan tidak ada golongan darah yang sama dengan yang dibutuhkan ataupun uji silang serasinya dengan golongan darah yang sama dengan pasien tersebut tidak negatif dok. Jadi ada reaksi jadi tidak bisa diberikan, maka bisa diberikan golongan darah O. Begitu dokter.
Bagaimana Dokter Sulis? Siap dok. Kalau yang untuk golongan darah AB-nya dok, apakah memang dia juga bisa menerima semua golongan darah kah dok? Eh, tidak dokter, jadi nanti mungkin akan dicocokkan dengan golongan darah O dulu dok, untuk AB-nya. Siap, oke dok. Terima kasih dok. Baik dok. Baik, jadi ini hanya digunakan pada saat keadaan khusus atau emergensi, tapi harus melalui proses tadi uji silang serasi tersebut ya. Menarik sekali, ini lebih menarik lagi kayaknya. Mungkin masih ada pertanyaan? Kira-kira dok? Ibu moderator, Ya. saya kembali lagi untuk bertanya. Kalau kita lihat khusus di biak dan supiori itu sangat kan berbagai macam tipe pendonor. Pendonor untuk sukarela itu sangat menurut dari biak, dari UTD, dari PMI biak itu ada hanya segelintir saja yang mau mendonorkan diri. Nah, ini kita lihat Ketua PMI Cabang Supiori ini bisa jadi contoh sebenarnya dok ya untuk secara sukarela. Beliau itu kayaknya saya lihat rutin. Nah, mungkin bisakah ada testimoni khusus sehingga bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita semua untuk secara sukarela. Karena pastilah darah selalu kita butuhkan di rumah sakit Supiori, di rumah sakit biak. Mungkin ini bagus kita todong Ketua PMI Cabang Supiori untuk memberikan testimoninya. Begitu, Dok. Iya. Jadi memang itulah ini masih menjadi apa ya? Kayak orang tuh takut gitu mau donor darah secara sukarela lagi apalagi. Nah, ini mungkin kira-kira mungkin ada apa ya? Ada sesuatu yang menjadi dasar atau dorongan dari orang yang melakukan donor secara sukarela ini, apalagi dia secara rutin melakukan itu. Mungkin di sini ada dari PMI. Buat awet muda, Pak Ketua, Iya. Pak Moderator, Bu Moderator, buat awet muda, semangat hidupnya bertambah. Dan yang utama, begitu diambil darahnya, kita bisa tahu kita punya sakit. Apakah ada hepatitis, apakah ada sipilis, apakah ada HIV, dan sebagainya. Tapi yang utama adalah membantu sesama manusia. Tidak ada masalah. Karena darah kan dari Tuhan, kita berikan buat umat Tuhan juga. Kayak begitu. Makasih. Luar biasa sekali. Ternyata itulah yang harus sebenarnya menjadi apa ya, acuan untuk kita semua, bahwa ketika kita memberikan setetes darah kita itu kesannya tuh sangat tidak banyak, tapi itu ternyata menolong, sangat menolong. Dan luar biasanya ada orang-orang yang seperti Dokter Jengko, bahwa selalu mau ini untuk orang lain. Jadi terima kasih Dokter Jenggo, tetap semangat, Siap. tetap sehat. Terima kasih. Saya dan istri saya harus kita pasangan terus mendonor tiap saat. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, Dok, mungkin yang kalau dari umum. Kalau mau mendonor tapi takut jarum itu bagaimana dok ya solusinya? Mungkin jangan lihat saja, sudah tutup mata kah, gimana? Itu juga masalah itu, kalau takut jarum ya gimana ya. Soalnya dia punya alat yang dipakai jarum, jadi tidak ada, sampai saat ini belum ada alat lain gitu.
Izin dok, biasanya ada tuh yang nanyain bagaimana sih caranya menaikkan HB. Ini saya hanya menyampaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara acak dan umum di masyarakat dok. Mungkin bisa dijawab dok. Baik dok, terima kasih untuk ini pertanyaannya dok. Jadi yang bisa menaikkan HB kalau dari makanan itu pertama tentu daging merah. Daging merah seperti daging sapi, kambing, kemudian kacang-kacangan, sayur yang berdaun gelap seperti brokoli, bayam itu bisa menaikkan HB kita. Terus kemudian tadi asam folat juga itu bisa tinggi, kemudian kurma, semangka, buah-buahan dan sayuran sebenarnya ini dan daging merah dok. Itu yang paling sering bisa meningkatkan HB kita dok. Oke, baik, terima kasih dokter. Masih ada atau saya pikir ini sudah waktunya sudah lebih 1 jam kita berada di webinar donor darah saat sore hari ini. Jadi mungkin saya batasi untuk di sesi diskusi dan tanya jawab di sore hari ini kita cukupkan dulu. Oke, jadi kesimpulannya mungkin yang pertama bahwa ternyata semua kita bisa menjadi pendonor. Saya, kamu, kita semua yang memenuhi syarat tentunya untuk melakukan donor darah. Karena ada beberapa syarat yang tadi disampaikan, yaitu terkait usia minimal 17 tahun, kemudian ada berat badan di sana, dan ada tekanan darah yang sistolik 90 sampai 160, diastolik 60 sampai 100, kemudian denyut nadi 50 sampai 100, suhu tubuhnya dalam keadaan normal 36,5 sampai 37,5. Kemudian ada syarat-syarat yang lain, yaitu HB-nya kita masih dalam keadaan yang normal. Terus jarak terakhir kita mendonorkan darah adalah 2 bulan, serta kondisi fisik saat kita melakukan donor darah tidak pucat, kuning, kebiruan, sesak, tidak ada masalah mental, dan tidak menggunakan dalam pengaruh alkohol atau penggunaan obat-obat lain. Kemudian juga kita tidak ada riwayat penyakit kanker atau keganasan, diabetes, ada ketergantungan obat, ada penyakit jantung, kemudian ada infeksi kronik, ada alergi, kemudian ada autoimun, ada gangguan penyakit hati dan polisipidemia. Dan tidak dalam kondisi haid atau hamil atau menyusui. Kemudian tidak dalam penggunaan penyalahgunaan nafsa dan berperilaku seks bebas. Serta ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dari mendonorkan darah, yaitu mengurangi kolesterol jahat di dalam darah, kemudian meningkatkan produksi sel darah merah itu sendiri. Dengan melakukan donor darah itu kita bisa mendeteksi penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang tadi secara tidak langsung dia bisa menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko penyakit jantung, serta menurunkan kemungkinan penyakit kanker. Dan yang terpenting adalah memberi kepuasan batin karena kita telah menyelamatkan seseorang. Baik, demikian webinar kita di sore hari ini. Harapannya dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan kita tentang donor darah, dan pastinya kita jadi tidak takut lagi untuk mendonorkan darah kita karena setetes darahmu akan memberi kehidupan yang bagi yang membutuhkan. Selamat sore buat kita semua, dan saya kembalikan ke MC kita di sore hari ini. Terima kasih dan salam sehat.
Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Dokter Lia. Untuk selanjutnya, untuk peserta yang masih ada di room, boleh aktifkan kameranya sebentar buat dokumentasi untuk foto bersama dulu. Oke, boleh diaktifkan dulu kameranya. Baik, slide pertama sudah. Boleh 1, 2, 3. Bentar ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk mengakhiri webinar hari ini, ada doa penutup lagi dari Dokter Lydia. Dokter Lydia, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, dokter-dokter sekalian semuanya. Untuk menutup kegiatan webinar kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Seperti yang tadi saya bawa dengan keyakinan saya, Kristen Protestan. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu sehingga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga sore hari ini. Dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat, pengetahuan, serta wawasan kepada kami semua. Bimbing dan bantulah kami Tuhan, agar kiranya kegiatan kami untuk ke depan, aksi donor darah yang akan dilakukan pada minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dokter Lydia. Mengingatkan kembali untuk masyarakat Superiori dan sekitarnya, tanggal 21 Juni ini ada donor darah ya di Hotel Sapuri dimulai jam 10. Jadi bagi yang memenuhi syarat yang tadi sudah dijelaskan, boleh sekali untuk mendonorkan darahnya ke Hotel Sapuri pada tanggal 21 hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya tanggal 22 itu ada pengobatan gratis dan penyuluhan di Syurdori ya, tepatnya di SDYPK Miber. Di situ jam 9 pagi sampai selesai. Yang merasa ada keluhan, butuh pengobatan, boleh sekali ke sana karena di sana nanti akan ada dokter spesialis dari BIAK, tidak dari Superiori saja. Jadi ada dokter spesialis bedah, anak, pusat, objin atau kandungan. Kemudian ada dokter patologi klinik juga diusahakan lengkap untuk pengobatan di sana secara gratis. Itu info terakhirnya. Kemudian mungkin saya cukupkan untuk webinar hari ini. Semoga yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dokter. Selamat sore. Sore dok. Selamat sore. Mantap, mantap.
Terima kasih banyak Dr. Stefani. Hebat. Iya dokter, sama-sama dokter. Dr. Judith juga bisa jadi ketua ini masa depan ini, Dok. Dokter ya ampun itu mengarang bebas. Dr. Lydia ini pasti sudah langsung plong, Dok, ya. Nanti siapa yang host, apa co-host, untung tidak kayak semalam ya. Ya baguslah. Mudah-mudahan bisa ya mencerahkan untuk yang lain-lainnya. Terima kasih dokter sudah membantu kami, sudah kasih semangat, support, jadi kita bisa buat yang baik hari ini. MC tadi Dr. Ririn ya. Wah, kalau itu ya Anda sudahlah. sudah biasa. Jadi pasti aman. Amin, Dok. Amin. Moderator. Ternyata moderator ini ya. Lahir besar di Biak betul ya. Iya dok. Berarti yang SD itu sudah lama memang Dok ya. Yang YPP ya Santo Iya, Yosef. Santo Saya pikir Yosef. Iya. Biasa mereka bilang SD misi dok. ya. Demis. Ya sudah kalau begitu kita pamit mungkin nanti sisa dievaluasi. Terima kasih. Keren. Siap. Terima kasih dokter. Siap, Ya, Dok. dok, terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Ya, makasih Dok. Kita foto. Oh, Fitri, tunggu.